Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Petanahan, yang saya hormati dosen Universitas Muhammadiyah Gombong, yang saya hormati Kepala Puskesmas Kecamatan Petanahan, yang saya hormati Bidan Desa Petanahan, yang saya hormati Kepala Industri Rajungan, yang saya hormati karyawan dan seluruh tamu yang bisa hadir pada kegiatan musyawarah masyarakat desa pertama ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan musyawarah masyarakat pada siang hari ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita dapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir. Amin. Sebelum mulai acara, perkenalkan saya Nurin Oktaviana selaku pembawa acara pada kegiatan musyawarah masyarakat desa pertama ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum mulai acara izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat penutup. Sebelum memulai acara, marilah kita membuka acaranya dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Saudari Kori Amalia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nuni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Petanahan, Bapak Nurizal Setiawan. Yang saya hormati dosen Universitas Muhammadiyah Gombong, Ibu Rina Saraswati, Magister Keperawatan. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Kecamatan Petanahan, Ibu Pratiwi Nabila Fadilah. Yang saya hormati Bidan Perwakilan Bidan Desa Kecamatan Petanahan, Ibu Ovin Raswanti. Yang saya hormati Manajer Industri Rajungan, Ibu Ratnasari. Dan yang saya hormati karyawan dan seluruh tamu undangan yang ada. Dan tidak lupa juga semua mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan musyawarah masyarakat desa yang pertama. Salawat serta salam kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Perkenalkan, saya Kori Amalia selaku Ketua Panitia pada kegiatan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada desa yang mau memfasilitasi adanya kegiatan ini, dan saya juga berterima kasih kepada Industri Rajungan yang mau berkontribusi untuk kegiatan ini. Dan yang tidak lupa juga saya berterima kasih kepada mahasiswa yang mau mengadakan acara ini. Alhamdulillah acara hari ini dihadiri oleh 40 peserta, yaitu 30 peserta adalah karyawan dan 10 peserta adalah tamu undangan. Saya berharap semoga acara pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan solusi-solusi yang dapat mengatasi masalah yang ada. Mungkin cukup itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Kori Amalia selaku panitia atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu kepada Kepala Desa Bapak Nurizal Setiawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rina Saraswati, Magister Keperawatan selaku dosen dari Universitas Muhammadiyah Gombong. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Desa Petanahan. Yang saya hormati Ibu Bidan Desa Petanahan. Yang saya hormati manajer dari Industri Rajungan ini.
yang saya sayangi, mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Gombong. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Gombong yang telah melaksanakan kegiatan yang sangat baik ini. Dan juga saya berterima kasih kepada manajer dari Industri Rajungan yang telah mengizinkan tempat ini untuk diadakan acara ini serta membantu untuk memfasilitasi acara pada hari ini. Saya berharap acara ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dan juga bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Rizal atas sambutannya. Sambutan yang ketiga yaitu kepada Kepala Puskesmas, kepada Ibu Pratiwina. Sebelumnya terima kasih untuk MC yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Rizal sebagai Kepala Desa Petanahan. Yang saya hormati Ibu Ovi Kaswati sebagai perwakilan Ibu Bidan. Yang saya hormati Ibu Ratnasari selaku manajer Industri Rajungan. Dan saya hormati Kori Amalia sebagai Ketua MMD 1. Dan saya hormati para tamu undangan serta karyawan-karyawan PT Rajungan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya, yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul di siang hari ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa Unimugo yang telah melakukan musyawarah masyarakat desa, dan saya berharap saya dapat ikut berkontribusi dalam kegiatan dan program yang akan dilaksanakan oleh para mahasiswa, dan saya berharap tidak ada kendala satu hal apapun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Nabila atas sambutannya. Untuk sambutannya terakhir yaitu dari Kepala Industri Rajungan kepada Ibu Ratnasari. Waktu dapat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Petanahan Bapak Rizal Setiawan, yang terhormat Khusus orang apa juga? Bilang waktu terakhir orang apa juga? Bilang satu ketika itu. Nanti Yo ngomong satu ketika posisinya detik. booking. Ngomong satu detik. Aju. Satu detik yuk. Ya. Ya, terima kasih kepada Mbak MC. Yang terhormat Kepala Desa Petanahan Bapak Rizal Setiawan, yang saya hormati Ibu Rina Saraswati, Magister Keperawatan selaku dosen Universitas Muhammadiyah Gombong. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Ibu Pratiwina Fadilah. Yang saya hormati Ibu Bidan Desa Ibu Ovin Kaswanti. Dan yang saya hormati Ketua Panitia Ibu Kori Amalia. Dan yang saya hormati karyawan dan karyawati Industri Rajungan serta mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong yang saya sayangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang. Perkenalkan, saya Ratnasari selaku manajer perusahaan Industri Rajungan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian dan
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bombong yang sudah tergabung dalam musyawarah masyarakat desa satu ini. Rasa terima kasih kami juga ucapkan kepada pihak penyelenggara, baik pihak mahasiswa ataupun rekan-rekan yang berkontribusi hingga acara ini berlangsung. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya musyawarah masyarakat desa satu ini untuk melakukan diskusi tentang masalah apa saja yang ada di industri ini. Nanti untuk Bapak Ibu sekalian yang berhadir di sini melakukan usulan yang Bapak Ibu bisa, seperti kekurangan yang ada di industri ini, sarana dan prasarana yang kurang yang di industri ini. Dan untuk nantinya saya sebagai perwakilan perusahaan akan mengalokasikan usulan-usulan dari Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan adanya pertemuan kali ini bisa mengikat antara atasan, karyawan, dan masyarakat sekitar lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Jika penyediaan tempat yang kami sediakan untuk musyawarah masyarakat desa ini kurang berkenan atau kurang nyaman bagi Bapak Ibu, saya mohon maaf, dan mohon maaf juga jika tutur kata yang saya ucapkan kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ratna atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, masuk ke acara inti yaitu penyajian materi atau pemaparan hasil musyawarah masyarakat desa pertama ini. Untuk penyajian materi yaitu akan disampaikan oleh moderator kepada Saudari Nur Widianti. Waktu dan saya dipersilakan. Orang-orang sama-sama guys. Orang-orang kan. Tetap ya segala ini ya. Orang. Aman. Kim pilih ini kata Pak. Terima kasih ya. Ya. Orang banget nih kok. Ayo. Anu ratak pot, ratak ndep. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Ratna Sari yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, masuk ke acara inti yaitu penyajian materi atau pemaparan hasil musyawarah masyarakat desa pertama ini. Untuk penyajian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Widianti. Saudari Nur Widianti, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk saya memaparkan hasil data yang telah kami lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Widianti. Saya mahasiswi program studi keperawatan program sarjana dari Universitas Muhammadiyah Bombong. Alhamdulillah, saya dan rekan-rekan saya telah melakukan pengkajian, observasi maupun wawancara selama 1 minggu yang lalu. Kemudian di sini saya akan menyampaikan beberapa hasil yang kami dapatkan, bahwasanya di sini di industri rajungan ini terdapat 30 jumlah karyawan pekerja di industri rajungan ini, di mana bisa kita lihat ada 93,3% karyawan di industri rajungan ini adalah perempuan. Artinya mayoritas pekerja di industri rajungan ini perempuan. Betul nggih ibu-ibu? Selanjutnya boleh kita lihat. Nah, di mana tingkat pendidikan rata-rata ya pekerja di industri rajungan ini adalah tingkat pendidikan sekolah dasar dengan presentase 90%. Kemudian bisa kita lanjut dengan rentan usia pekerja di industri rajungan ini adalah 40% di rentan usia 18 tahun sampai 25 tahun. Nah, untuk rentan usia di 26 tahun sampai 35 tahun adalah 26,7%. Sisanya adalah pekerja yang berumur lebih dari 35 tahun. Oke, boleh kita lanjut. Nah, ini yang menjadi salah satu fokus pengkajian kami, di mana kami mengkaji beberapa keluhan kesehatan yang ada di industri rajungan. Yang pertama ada keluhan batuk. Kami mendapatkan bahwasannya ada 50% karyawan di industri rajungan ini mengeluh batuk. Kami melakukan
melakukan wawancara dari beberapa karyawan yang mengatakan bahwasannya dari 2 bulan terakhir ini karyawan mengeluh batuk. Kemudian ada penyakit selanjutnya, ada juga karyawan yang mengeluh dengan influenza sebesar 40%. Masyarakat yang bekerja di industri rajungan ini, karyawan di industri rajungan ini mengeluh influenza. Kemudian ini juga menarik ya, terkait tentang keluhan kutu air, bahwasannya ada 66,7% karyawan di industri rajungan ini mengeluh kutu air. Ini tentunya menjadi perhatian kami dari mahasiswa semua, yang kami berharap nantinya kami bersama-sama akan berdiskusikan mencari solusi agar dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dikeluhkan oleh para karyawan. Boleh dilanjut, Mbak? Nah, selanjutnya mengenai kecelakaan kerja, di mana saat kami melakukan observasi dan juga wawancara, ada 96,7% ternyata karyawan di industri rajungan ini pernah mengalami kecelakaan ringan. Kecelakaan ringan ini saat kami wawancara ada yang terkena capitan, ada yang tergelincir, terkena pisau, dan itu juga menjadi menjadi pertimbangan kami dan menjadi perhatian kami agar nantinya semua karyawan di industri rajungan ini tidak mengalami kecelakaan kerja lagi. Nah, ini juga sangat menarik terkait tingkat stres di industri rajungan ini. Saya dan teman-teman saya sangat bahagia ketika kami melakukan penelitian, melakukan wawancara kepada karyawan di industri rajungan ini, karena ternyata 100% tingkat stres di industri rajungan ini tidak mengeluh adanya stres. Itu artinya Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ketika bekerja di sini pekerjaannya dengan nyaman dan juga ikhlas, betul? Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, baik. Kemudian terkait dengan alat pelindung diri ya, di mana ada 93,3% karyawan di industri rajungan ini telah menggunakan penutup kepala maupun menggunakan baju kerja. Ini sudah sangat luar biasa sekali ya, karena presentasinya sudah cukup tinggi, hampir 100%. Nah, sayang sekali, boleh lanjut Mbak? Nah, sayang sekali untuk penggunaan sepatu boot, ternyata karyawan di industri rajungan ini masih sangat cukup rendah ya. Bisa dilihat presentasinya hanya 26,7%. Artinya itu adalah hal yang perlu kita semua untuk tingkatkan agar orang-orang pekerja yang di industri rajungan bisa menggunakan alat pelindung diri sepatu boot ini. Nah, kemudian ada penggunaan handscoon, ini juga yang masih menjadi perhatian kami ketika kami melakukan observasi di sini. Karena setiap kami melihat pekerja di industri rajungan ini ternyata tidak atau belum menggunakan handscoon. Oke. Nah, kemudian dari hasil observasi dan wawancara kami juga didapatkan bahwasannya kita bisa lihat area industri rajungan ini penerangannya sudah sangat cukup baik. Udara pun bisa masuk, ventilasinya pun cukup, sehingga pada siang hari penerangannya cukup, udaranya juga cukup. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada lantainya. Lantainya di perusahaan di industri rajungan ini sudah terbuat dari keramik ya. Alhamdulillah. Namun ada beberapa lantai yang memang mungkin kondisinya sudah tidak baik lagi, ada beberapa genangan air di lantai sehingga itu juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, untuk kemudian peralatan yang ada di industri rajungan seperti panci yang biasanya digunakan untuk merebus rajungan maupun dengan pisau-pisau yang digunakan untuk memotong itu sudah cukup bersih, dan kami dari mahasiswa sangat menghargai dan mengapresiasi karena memang di perusahaan ini, di industri ini, kerja Bapak Ibu sekalian merupakan kerja bersih. Bisa dilanjut, Mbak? Nah, dari hasil wawancara ketika kami mewawancarai beberapa karyawan dan juga mewawancarai ibu manajer di industri rajungan ini, beliau mengatakan bahwasannya seluruh karyawan setiap sebelum bekerja dan juga sesudah bekerja selalu mencuci tangan dengan baik. Itu artinya
penerapan PHBS di industri rajungan ini sangat cukup baik, dan saya lihat di industri rajungan ini sudah banyak disediakannya tempat-tempat untuk cuci tangan. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwasanya dari hasil wawancara pemilik rajungan ini seperti yang data yang sudah disebutkan bahwasanya karyawan itu masih banyak yang tidak menggunakan sepatu boot. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya mengenai pelayanan kesehatan, bahwasanya di area industri rajungan ini pelayanan kesehatan sangat minim ya, atau bahkan sulit sekali ditemui, sehingga ketika ada karyawan yang mengeluh sakit ataupun terkena kecelakaan kerja seperti terpotong ataupun hanya keluhan batuk mual. Ih, salah. Aduh, dia batuk mual sih. Baik, selanjutnya mengenai pelayanan kesehatan, bahwasannya ketika kami mewawancarai pemilik industri rajungan ini mengatakan bahwa pelayanan kesehatan di area industri rajungan ini sangat minim, sehingga ketika ada karyawan-karyawan yang mempunyai keluhan seperti batuk, pilek, flu, maka karyawan hanya akan dibelikan obat yang dibeli di warung, ataupun jika semakin parah atau lebih parah baru karyawan akan dibawa ke puskesmas. Begitu juga dengan aturan keselamatan kerja, bahwasannya di industri rajungan ini belum memiliki standar keamanan kerja. Ya, mungkin itu data yang bisa saya sampaikan. Nanti bila ada kekeliruan dari data yang saya sampaikan, boleh Bapak Ibu klarifikasi nggih? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nur Widianti atas pemaparannya yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu masuk acara diskusi yang akan disampaikan oleh sang moderator kepada Saudara Adis. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara Mbak Deli Tatiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Praditya Gerdimantara. Di sini saya selaku moderator memimpin jalannya acara diskusi pada siang hari ini. Oke, dari hasil dari observasi dan wawancara dari kita mahasiswa pada karyawan serta manajer dari perusahaan industri rajungan. Nah, di sini terdapat beberapa masalah. Nah, kita angkat beberapa topik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Untuk yang pertama yaitu topik tentang pengetahuan. Dari ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah ada usulan tentang pengetahuan terkait apa? Perkenalkan, saya Nur Indonesia dari karyawan rajungan ini ya. Seperti yang sudah diketahui, perusahaan kami kan sudah menyediakan beberapa APD, tetapi banyak karyawannya yang tidak menggunakannya karena merasa ribet gitu. Maka dari itu mungkin kami butuh informasi mengenai cara menggunakan APD yang benar dan tepat, kemudian bagaimana pentingnya menggunakan APD. Jadi mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusikan mengenai hal ini. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu. Nah, saya mau tanya dulu kepada manajer perusahaan, apakah sebelumnya belum pernah diadakan penyuluhan tentang penggunaan APD? Ya, belum pernah. Ya, memang belum pernah ya. Ya. Nah, jadi APD itu dilakukan dan disosialisasikan kepada tenaga kesehatan. Untuk itu kepada Kepala Puskesmas, apakah ada rencana? Ya, mungkin untuk program kerja selanjutnya ada penyuluhan tentang menggunakan APD. Oke, berarti penyuluhan tentang penggunaan APD ya. Nah, ini saya mau tanya dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, apakah mau bersedia diberikan penyuluhan tentang alat pelindung diri tersebut? Ya, bersedia. Bersedia ya. Kepada ibu manajer, apakah menyetujuinya? Ya. Oke, yang pertama yaitu penyuluhan tentang penggunaan APD. Nah, ini
tujukan kepada karyawan ya, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, untuk waktunya, ini waktunya mau kapan? Kepada Bapak dan Ibu dalam penyuluhan tersebut maunya mau kapan? Waktu libur ya. Saya mau tanya dulu kepada Ibu Manajer, apakah di sini kerjanya itu 1 minggu full apa 1 minggu cuma 5 hari kerja? Cuma 5 hari kerja. Nah, jadi apa usulan dari manajer tersebut? Mungkin hari Sabtu pagi apa bisa Mbak? Iya Bisa? boleh. Mungkin Sabtu pagi ya. Ya. Di Sabtu pagi besok tanggal 25 Juni ya. Iya. Tempatnya mau di mana Ibu? Untuk tempatnya mungkin di aula. Mungkin di aula ya. Iya. Ya untuk tempatnya mungkin di aula. Nah, untuk alokasi dana, ini dananya untuk perusahaan apakah menyediakan dana untuk penyuluhan APD ini? Baik, saya akan alokasikan dana. Oke. Dana dari perusahaan dan penanggung jawab di sini yaitu kepada Ibu Manajer ya. Baik. Ya. Oke, baik terima kasih. Apakah ada usulan lain dari Bapak Ibu semuanya tentang penggunaan APD itu? Cukup? Cukup ya, cukup. Nah untuk yang kedua yaitu topik tentang kesehatan. Nah dari data observasi dan wawancara kita dapatkan Bapak dan Ibu mengeluh tentang batuk, flu serta kutu air ya. Untuk itu saya menanyakan apakah ada alasannya kenapa kok bisa terjadi batuk, flu dan terkena kutu air? Iya, Mbak siapa Mbak? Perkenalkan, saya Nanda Putri, perwakilan dari karyawan nasional. Oh, ini betul ada penyakit kutu air karena karyawannya itu jarang yang pakai sendal, sepatu boot, terus masih ada kayak genangan air ranjungan. Oh, bukan air ya. Ya. Nah, untuk masalah kesehatan ini kami serahkan juga kepada Kepala Puskesmas dan juga Ibu Bidan. Nah, apakah ada solusi dari Kepala Puskesmas dan Bidan? Mungkin untuk kedepannya akan dilakukan cek screening kesehatan ya. Ya, cek screening kesehatan ya. Ya, sama disediakannya P3K. Oh ya, di sini saya tanyakan dulu kepada Bapak dan Ibu apakah mau dilakukan dan dilaksanakan tentang cek screening kesehatan. Ya. Oke ya, cek screening kesehatan. Dan apakah ada usulan lain dari Bapak dan Ibu mengenai keluhan penyakit tersebut? Ya, Mbak. Mohon izin masuk. Perkenalkan saya Putri Binti dari salah satu karyawan industri rajungan ini. Mungkin karena dari industri ini kan masih kurang obat-obatan ya, karena banyak yang batuk, pilek dan kutu air. Jadi kan kami juga belum tahu obatnya itu apa saja. Mungkin dari perusahaan bisa menyediakan obat-obatan dasar agar kami juga bisa menggunakannya dengan benar. Oke, terima kasih. Nah, ini dari manajer sendiri apakah bersedia untuk menyediakan alat dan obat-obatan di PTKK-nya? Ya, baik Mas. Iya. Untuk yang kedua yaitu penyediaan PTKK ya. Nah, ini sasarannya yaitu setiap karyawan ya yang bekerja pada ruangan yang disediakannya PTKK itu ya. Oke, sasarannya karyawan. Nah, dan waktu untuk cek screening kesehatan ini mau kapan, Bu? Seminggu, yang 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya? Iya, pada minggu pertama. Oh, 1 bulan sekali pada minggu pertama. Ini Bapak dan Ibu setuju dilakukannya cek kesehatan? Oke, setuju. Nah, 1 bulan sekali di minggu pertama ya. Mungkin untuk waktunya mau hari apa? Minggu. Oh ya, waktunya hari Minggu. Tempatnya di mana? Di aula ya. Ya, udah. Ya. Untuk dana perusahaan ini
apakah menyetujui tentang pengguna cek screening kesehatan tersebut dananya? Ya, untuk sementara saya diskusikan dengan atasan terlebih dahulu. Untuk sementara Oke. ini ditulis ya. Oh iya, nggak apa-apa, ditulis dana dari perusahaan dan untuk penanggung jawab dari manajer. Baik, untuk yang ketiga, topik yang ketiga yaitu keselamatan kerja. Nah, dari data hasil observasi dan wawancara dari sejumlah mahasiswa kepada karyawan dan manajer. Nah, di sini kan terdapat adanya kecelakaan kerja berat dan ringan ya. Untuk kecelakaan kerja berat mungkin hanya 1% dan kecelakaan ringan mungkin 90% juga ya. Dan itu menjadi sering terjadi kecelakaan ringan ya, seperti terpeleset atau terkena rajungan gitu ya. Apakah itu benar, Bapak dan Ibu? Ya benar. Benar. Oh, Nah, di sini apakah ada usulan dari Bapak Ibu semuanya tentang keselamatan kerja ini? izin masuk usulan dari yang tadi yaitu karena keselamatan kerja, salah satunya ya benar karena terpeleset dan juga terkena ini waktu proses pembuatan proses produksi rajungan ini. Mungkin karena terpeleset juga karena dari lokasi industri udah ada beberapa keramik yang rusak seperti berlubang ataupun udah tepung gitu, jadi banyak air yang terkumpul di situ jadi ada genangan. Oke. Itu yang membuat terpeleset juga. Ya, ada usulan lain dari Bapak dan Ibu semuanya? Yang lainnya sudah cukup? Oke, ini dari manajer ini ada solusi enggak untuk menangani masalah keselamatan kerja ini? Ya, untuk itu sebagai perwakilan dari perusahaan nanti saya akan memprogramkan kerja seperti pembenaran tempat kerja, infrastruktur di dalam perusahaan dan peningkatan sumber daya manusia untuk cleaning service untuk membersihkan tempat-tempat yang terkena. Oke, terima kasih solusi dari manajer perusahaan. Nah, dari karyawan lain, dari Bapak Ibu semuanya, apakah ada usulan lain solusi? Tidak Ya. perkenalan saya Nanda dari keluarga dari karyawan, mungkin bisa diadakan Jumat bersih. Oke, diadakan Jumat bersih ya. Ya. Terus apa lagi, Pak? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Nah, dari di sini program kerjanya yaitu pertama Jumat bersih. Nah, untuk mahasiswa ini apakah ada usulan terkait keselamatan kerja ini? Oke ya, Mbak Dwi. Ya, sebelumnya izin menambahkan sedikit nih terkait usulan dari salah satu karyawan Mbak Nanda terkait program Jumat bersih. Mungkin bisa lebih dispesifikan lagi bagaimana konsep dari Jumat bersih ini, atau mungkin nyapu atau ngepel atau bagaimana konsepnya, seperti itu dulu Mas. Oke ya. Bisa Terima kasih. dispesifikan lagi program kerjanya. Oke ya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya apakah dari masyarakat ini ada solusi lain terkait apakah ada ingin menyumbangkan jasanya untuk membersihkan lingkungan? Iya. Menyangka ya, mungkin tadi dari karyawan Mbak Nanda ya mengusulkan untuk Jumat bersih. Nah, tapi kalau menurut saya mending jangan membuat program Jumat bersih, tapi bikin tiket saja. Jadi nanti dibikin jadwal setiap orang membersihkan di hari apa. Jadi lebih efektif dan lebih adil juga. Gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke ya, jadi dari usulan karyawan ini diadakannya tiket, jadwal tiket ya dari setiap karyawan juga.
Nah, di sini sasarannya yaitu pada karyawan dari industri rajungan ini ya. Oke. Untuk tempat dan waktunya, ini kan tempatnya mau kan di industri rajungan ini ya, di ruangannya. Oke, untuk waktunya kan setiap hari juga ya, setiap pulang kerja ada tiket ya. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Untuk dana dan penanggung jawab mungkin tidak ada karena kita sukarela ya dengan untuk sukarela ya Ibu Manajer. Oke, ya sudah. Nah, dapat kita simpulkan yaitu nomor 1 yaitu masalahnya kurang pengetahuan tentang penggunaan APD. Dari program kerjanya yaitu penyuluhan tentang penggunaan APD dan tujuannya untuk mengurangi kecelakaan dan sasarannya itu karyawan. Waktu dan tempat pada Sabtu depan pada tanggal 25 Juni 2022 tempatnya di aula dengan dana alokasi dari perusahaan serta penanggung jawabnya manajer. Untuk yang kedua yaitu masalah kesehatan karyawan. Nah, untuk rencana kerjanya yaitu cek screening kesehatan dan menyediakan P3K lebih lengkap. Tujuannya yaitu untuk menjaga dan keselamatan karyawan. Nah, sasarannya di sini yaitu karyawan dan waktu dan tempatnya 1 bulan sekali di minggu pertama. Tempatnya di aula dengan dana alokasi perusahaan dengan penanggung jawab manajer. Nah, untuk yang ketiga yaitu keselamatan kerja dengan rencana kerjanya yaitu membuat jadwal tiket untuk bersih-bersih dengan tujuan untuk kebersihan industri dan sasarannya yaitu karyawan. Dan waktu dan tempatnya yaitu untuk setiap hari setelah bekerja dan dana dan penanggung jawab yaitu sukarela ya kepada karyawan. Baik, terima kasih. Apakah ada usulan lain? Cukup? Ya udah, sekian diskusi kita hari ini. Bila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Adis yang telah memimpin diskusi pada acara musyawarah masyarakat desa pertama ini. Baik, untuk program kerja sudah ada. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Panitia, Mbak Kori Amalio. Waktu dan tempat saya bersama. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita berdiskusi sebentar ya untuk tentang penyuluhan penggunaan APD. Dan diskusi itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu pagi tanggal 25 Juni 2022, tempatnya di aula dan dipandu oleh tenaga kesehatan yang ada. Apakah Bapak Ibu semua pada setuju? Baik, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Kori Amalia selaku Ketua Panitia yang sudah menjelaskan agenda berikutnya. Hadirin berbahagia, demikianlah musyawarah masyarakat desa pertama ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi manfaat bagi kita semua. Saya selalu membawa acara, mohon maaf atas salah dan bertutur kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.